Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kau menerima kami apa adanya, bahkan Kau tidak pernah melihat masa lalu kami. Yang Kau inginkan adalah hati kami hari ini yang benar-benar mau ketemu dengan Engkau, mau berjalan dengan Engkau, dan ini adalah musim yang baru. Ini adalah kami memasuki musim yang baru, musim anugerah, musim di mana kami benar-benar menjadi satu dengan Engkau dan tidak ada lagi pekerjaan kuasa kegelapan sebab kami memutuskan. Amin. Kami memutuskan untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Ya. Tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi iblis yang mengganggu kehidupan kami, sebab kami mau naikkan level kami, yaitu manusia roh, manusia ilahi, dan kami dikembalikan jati diri kami sebagai kekasih-Mu, sebagai milik-Mu yang berharga, sebagai anak-anak-Mu, sebagai mempelai-Mu, sebagai kesayangan-Mu. Betapa kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat cinta-Mu. Dan kami akan mencium cinta-Mu. Kami akan bisa merasakan tubuh-Mu. Kami bisa menyentuh Engkau real. Bahkan kami bisa berjalan-jalan di taman-Mu ya Tuhan Yesus. Dimensi yang baru ini kami mengucap syukur. Akan ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami Engkau real dan benar-benar mereka bisa menyentuh ujung jubah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan kami bisa bermain-main di taman-Mu, Bapa di surga. Kami bisa bermain-main di taman-Mu, menikmati semua kebaikan. Amin. Thank you, Bapa. Tidak ada persyaratan apapun. No, Engkau tidak membuat persyaratan apapun atas kami. Engkau terima kami apa adanya. Dan Engkau sudah merindukan kami lama. Anak-anak-Mu di KKS ini Tuhan Yesus. Untuk benar-benar merasakan di rumah masing-masing hari ini. Kau merasakan Engkau dipeluk Tuhan. Engkau dipeluk Tuhan. Engkau dikasih Tuhan. Engkau diterima apa adanya. Dan hari ini adalah musim yang sangat baru. Musim yang baru. Nikmati itu. Nikmati itu. Tuhan tidak menuntut apapun dari hidupmu. Dia hanya menginginkan hatimu. Hatimu yang mau dibersihkan. Supaya dia boleh tinggal di dalam hidupmu. Hatimu yang mau dicabuti dari setiap kepahitan. Hatimu yang mau diberesi. Dan saya melihat Tuhan memeluk kalian semua satu persatu. Aku melihat kalian dipeluk Tuhan satu persatu. Rasakan kehangatan cintanya. Dan ini bukan masalah baju, ini bukan masalah kain. Ini masalah Tuhan menudungimu dengan jubah yang baru. Jubah kekudusan. Engkau tidak telanjang di hadapan Tuhan. Segala dosa pelanggaranmu selesai hari ini. Dan engkau dikuduskan. Engkau diberi jubah. Engkau diberi mahkota. Engkau dikasih. Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih. Biarlah mulai hari ini Bapa di surga. Kami mulai menghargai setiap firman-Mu. Kami memasuki dimensi yang benar-benar face to face dengan Engkau. Dimensi yang baru itu. Dan sesungguhnya rapture itu adalah seperti ini Tuhan Yesus. Diangkat sampai ke level langit ketiga. Dan kami menikmati Engkau. Real. Kami tidak lagi sibuk dengan duniawi. Kami tidak lagi sibuk dengan kemarahan kami. Kami tidak mau lagi sibuk dengan kepahitan kami. Kami tidak mau lagi sibuk dengan segala macam permasalahan di hidup kami. Kami mau berfokus menjadi satu dengan agenda-Mu. Mengerjakan bisnis-Mu, yaitu jiwa-jiwa di sekeliling kami. Jiwa-jiwa keluarga kami. Itu yang terpenting.
dimanapun kami berada, kami mengerjakan dan melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur, urapi setiap kami. Dan biarlah kami terus bisa menikmati ini setiap hari bersama Engkau. Bahkan kami akan mendapatkan mimpi dan penglihatan, dan mimpi itu, dan ketika Engkau memberikan kepada kami teguran, kami mendapatkan mimpi, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, terima kasih untuk musim yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini, Engkau yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Engkau yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Hatimu yang pahit beresi. Sebab ada hal yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan kita. Mari terus berfokus hanya kepada perkara-perkara yang di atas, supaya apapun hari ini yang kita pergumulkan di dunia sudah selesai. Sebab kita memikirkan perkara yang di atas. Mari Tuhan, urapi setiap kami, berkati firman-Mu, dan juga hati kami ini sangat bersih untuk bisa menangkap setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, thank you. Oke, semua merasakan ada Tuhan memelukmu? Iya, Bu. Yang merasakan kasih jempol. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak. Asal engkau percaya, dan itu terjadi. Hari-hari ini saya dikasih lihat Tuhan tentang banyak anak-anak Tuhan yang mengalami yang namanya intimidasi ya. Intimidasi, kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lalu membuat mereka tidak bisa yang namanya berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah, hari ini tadi waktu saya berdoa ini bersama Mbak Tata, apa yang dia lihat sama dengan apa yang saya tulis karena saya mendapatkannya dari Tuhan, sudah saya tulis. Saya tulis dulu, baru dia juga mendapatkan hal yang sama. Padahal itu tidak janjian dan itu adalah benar-benar konfirmasi ya. Mari kita buka dulu di Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sudah ketemu semua? Perhatikan setiap firman yang tertulis di sini dan perhatikan dan camkan dan renungkan dan ucapkan. Seperti Bapa telah mengasihi, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi seluruh KKS hari ini engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan nggak melihat masa lalumu. Tuhan tidak melihat kekerasan hatimu. Tuhan sudah selesai dengan engkau. Ya. Dan Tuhan hanya mau mendatangimu dengan cinta. Demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi jangan keluar dari kasih itu. Bapak Ibu harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Bagaimana caranya saya tetap tinggal di dalam kasih itu? Kelihatan dari engkau juga mengasihi sesamamu. Engkau mengasihi suamimu. Cara pandangmu terhadap suamimu, cara pandangmu terhadap istrimu, cara pandangmu terhadap keluargamu yang belum bertobat adalah kasih. Kasih dan itu tandanya waktu kita sudah tinggal di dalam kasih. Ya. Tapi ketika engkau masih tinggal di dalam di luar kasih, engkau sulit mengasihi musuhmu. Engkau sulit mengasihi orang yang menyakitimu. Sulit. Karena engkau tinggal di luar kasih. Sampai di sini paham ya? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti
Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ayat 11, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi di dalam Tuhan itu hanya ada sukacita, tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan, hanya ada sukacita, sukacita, sukacita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu yang membuat kita ini memiliki terus terhubung dengan Bapa, tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan keluar. Kalau keluar sulit untuk mengasihi. Tinggal di dalam kasih-Nya. Biarkan Dia memenuhi kita dengan sukacitanya. Nah, nanti akan terpancar dari wajah kita yang ada happy ya, ada satu kemuliaan yang memancar di wajah kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang KKS belajar kasih bukan kasih pura-pura ya. Oke ya. Saya tidak pernah mengajarkan kasih yang pura-pura. Kelihatannya baik, tetapi nanti di belakangnya komplain. Tidak boleh seperti itu. Kita mesti belajar menjadi orang-orang yang murni. Belajar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Ayat ini tadi, perhatikan teman-teman. Ayat ini tadi, saya diingatkan di bacaan kita yang di Keluaran. Ya, di Keluaran waktu itu kita membaca, kalau ada seorang budak yang mau ikut kepada tuannya dan dia menyerahkan dirinya kepada tuannya, maka dia ditindik di telinganya, ya, ditindik di telinganya sebagai tanda bahwa dia akan berbakti kepada tuannya. Oh my goodness. Yesus itu raja. Yesus itu raja di atas segala raja. Dia penguasa alam semesta. Dan dia mau ditusuk-tusuk demi supaya kita semuanya menjadi satu dengan Bapa. Dia mau merendahkan diri. Dia yang raja mau merendahkan diri menjadi hamba, menjadi budak, ditusuk, lambungnya ditikam, kepalanya diberi mahkota duri, ditusuk. Untukmu, untuk saya. Sampai di sini paham ya? Betapa dia besar mengasihi kita. Engkau jadi tidak fair ketika engkau memandang suamimu, memandang istrimu, memandang saudaramu dengan kacamata yang bukan kasih. Enggak fair. Enggak fair. Jadi, mulai hari ini, supaya engkau mengalami dimensi langit ketiga, dimensi supernatural, dimensi ilahi, mari tinggal di dalam kasih-Nya. Mari tinggal di dalam cintanya. Waktu engkau tinggal di dalam kasih-Nya, engkau dipenuhi dengan sukacita. Di situ tidak ada lagi pekerjaan iblis. Tidak ada lagi pekerjaan iblis ketika engkau tinggal di dalam kasih-Nya. Di dalam pelukannya. Saya mau teman-teman semuanya merenungkan ini. Sungguh-sungguh. Engkau nggak bisa masuk naik ke level langit ketiga. Apa sih langit ketiga? Dimensi ketika engkau berdoa, menembus langit pertama. Langit pertama itu yang ada bulan, bintang. Ya. Terus kemudian langit kedua itu tahtanya iblis. Ya, penguasa, penghulu, pemerintah-pemerintah roja di udara. Itu langit kedua. Engkau sampai bisa berdoa itu menembus sampai langit ketiga. Di mana di situ kau ketemu dengan Bapa.
Itulah yang sebetulnya disebut rapture. Atau engkau sudah naik. Walaupun masih di bumi. Tetapi aktivitas rohmu ada di ruang tata, ada di dalam surga. Ruang tata memang langit ketujuh, tetapi langit ketiga itu engkau sudah mengalami yang namanya dimensi ilahi. Di sini paham ya? Nah, bagaimana saya bisa yang di dunia ini meskipun kaki saya menginjak tanah, ya, meskipun kaki saya menginjak tanah, tapi roh saya bercakap-cakap terus dengan Bapakku di surga. Tinggallah di dalam kasih-Nya, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Tinggallah di dalam kasih-Nya, tinggallah di dalam sukacitanya, tinggallah di dalam firman-Nya. Oke? Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang ilahi. Dan waktu engkau sudah masuk ke level dimensi langit ketiga, tidak ada campur tangan iblis di situ. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada yang namanya malapetaka. No. Sebab engkau sudah di dalam kasih-Nya. Ada di dalam kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu berkata, mana mungkin, kita kan masih di dunia. Ya silakan nikmati mana mungkinmu itu. Saya mah nggak mau. Saya mau percaya penuh pada setiap apapun yang Tuhan janjikan kepada saya. Saya tidak mau pakai logika saya. Saya mau pakai iman saya. Logika saya tetap ada, tetapi iman saya lebih tinggi daripada logika saya. Jadi saya dipimpin oleh iman. Oke? Kamu adalah sahabatku. Nah, 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Engkau masih berdosa, tetapi engkau disebut sahabat. Dan sang raja itu mau mati sebagai budak, menyatukan diri dengan engkau. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau engkau disebut sahabat, engkau mengerjakan juga apa yang dikerjakan sahabat. Kalau engkau disebut sebagai sahabat Yesus, maka apa yang Yesus kerjakan, engkau juga harus kerjakan. Yesus mengerjakan apa? Jiwa-jiwa. Itu utama pekerjaan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Apa kehendak Bapa? Rumahku penuh. Apa kehendak Bapa? Tidak ada satupun yang binasa. Cuman itu. Saya mau KKS. Oke, kalian bekerja. Kita semua bekerja sangat sibuk. Di tempat kerja kita, walaupun kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, berfokuslah kepada agenda Bapa, pada bisnis Bapa, yaitu jiwa-jiwa. Bu, saya nggak bisa menginjil. Bu, saya nggak bisa menceritakan kasih Yesus di tengah-tengah orang yang arogan. It's okay. Tapi jadilah kamu menjadi kitab yang terbuka. Dibaca oleh mereka. Sehingga orang melihat Yesus di dalam. Bukan yang lain. Dan bukan Yesus yang lain. Jadi hidupmu itu dibaca oleh banyak orang sebagai Injil. Paham ya? Tidak ada lagi alasan, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Mana bisa, aku kan tidak layak. Selesai hari ini. Sebab Tuhan tidak melihat
semua kesalahan etis dan semua selesai. Dan engkau disebut sahabat. Nah, waktu walaupun engkau bekerja, tetapi urusanmu, pikiranmu adalah tentang jiwa-jiwa, maka segala urusan pekerjaanmu yang bertumpuk-tumpuk itu, ada pasukan malaikat Tuhan yang menolongmu menyelesaikannya dengan ajaib. Ketika engkau menjadi sangat tertekan karena ada target-target yang harus engkau capai, karena dari perintah di kantor engkau harus mengerjakan banyak target. Tetapi ketika engkau kerjakan dengan fokus, engkau jadi kitab yang terbuka bahwa jiwa-jiwa ini butuh Yesus. Tapi aku tetap mengerjakan pekerjaan kantor ini. Ada supranatural yang engkau alami. Target tiba-tiba melampaui di atas target. Rekening-rekening yang mulai kosong tiba-tiba diisi. Waktu engkau diberkati, kembalikan juga itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperkaya dirimu sendiri. Karena ketika engkau memperkaya dirimu sendiri, itu berkat stuck. Ya, itu akan berhenti. Jadi waktu engkau mendapatkan satu, wow, ini aku mendapatkan kelimpahan yang dari Tuhan, melimpahkan kepada yang lainnya. Dan itu akan menjadi seperti minyak yang dibagikan, yang minyaknya janda Zarfat itu tidak akan pernah habis. Ya, itu sistem kerajaan surga begitu ya. Bukan untuk dirinya sendiri. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Hari ini, semua masa lalu kita selesai. Kalau iblis mengatakan, engkau nggak layak, tutup mulutmu iblis. Aku sudah dilayakkan oleh Tuhan. Aku ini milik kesayangannya. Ya. Dan hari ini kita akan membuat deklarasi. Kita akan sama-sama mengucapkan bersama-sama di rumah masing-masing. Mbak Novi minta tolong di-share deklarasinya. Dan deklarasi ini sebagai ya, kita sepakat dengan Tuhan. Nah, waktu sepakat dengan Tuhan itu menimbulkan frekuensi. Frekuensi itu yang akan membuat kita itu bisa menembus sampai langit ketiga. Oke ya? Oke. Ditunggu dulu. Saya akan bagikan buat yang tidak bisa membaca dengan ini, saya bagikan di ini juga ya, di WA group. Kita akan baca bersama-sama. Tidak usah dibuka mic-nya supaya suaranya tidak tumpuk-tumpuan ya. Perjamuan kudus di rumah masing-masing, semuanya pasti sudah punya perjamuan kudus. Perjamuan kudus di rumah masing-masing karena kita ini sebagian juga Katolik yang banyak yang tidak punya persediaan perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus di rumah masing-masing. Deklarasi dedikasi pasukan terdahsyat. Sudah ya? Siap semuanya ya? Kita ucapkan, jangan di dalam hati, kita ucapkan karena kita sedang membentuk frekuensi sampai surga tingkat ke-7. Bapak mendengar. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Deklarasi dedikasi pasukan terdahsyat. Kami pasukan terdahsyat memilih mengabdi, dimiliki, hineni kepada Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus selama-lamanya di setiap detik di dalam hidup kami. Kami pasukan terdahsyat, dipeluk dan direkayasa, dijamin dengan semua perjanjian, covenant, sumpah, dan meterai,
selamanya ada di hadirat dan tahta Anak Domba Yesus Kristus. Ada di hati dan sederap melaksanakan semua kehendak Bapa dengan anugerah Roh Kudus. Kami, pasukan terdahsyat, menetapkan kerajaan Bapa yang kekal, yang memerintah atas dunia. Surga memeluk bumi. Kami rule the world, tepat seperti yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus mau. Kami, pasukan terdahsyat, menjadi eksekutor, penggenap, dan penuntas dari semua yang baik yang dinubuatkan. Semua kehendak, destiny, ketetapan dari Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Cinta selamanya berkobar, membuat kami pasukan terdahsyat menyatu dengan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami, pasukan terdahsyat, selalu mengerjakan keselamatan sampai seluruh bumi dipenuhi dengan surga nyata dan semua penduduk bumi adalah orang-orang benar. Karunia, manifestasi Roh Kudus yang supernatural selalu menjadi ciri hidup kami pasukan terdahsyat sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ini 7 pilar masuk menyatu dalam hidup kami dan keluarga kami, Mahanaim, KKS, dan Bahtera. Amin, 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 amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapa di surga, aku menyerahkan seluruh KKS, kami semuanya KKS Tuhan, di dalam tangan-Mu. Hari ini Engkau meteraikan. Engkau meteraikan apa yang sudah kami deklarasikan. Dan frekuensi ini sampai di ruang tahta. Dan Engkau melihat satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan mengalami surga nyata. Kami akan berada di dalam pelukan-Mu setiap saat. Dan di dalam pembedaan atas sekeliling kami. Engkau sendiri yang menaruh kami di dalam bahtera-Mu Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, ketika akan terjadi badai, terjadi banjir, terjadi malapetaka. Kami sudah berada di dalam bahtera-Mu. Kami sudah berada di dalam naungan-Mu. Dan kami aman. Karena kami tinggal di dalam perjanjian-Mu. Tinggal di dalam pelukan-Mu. Tinggal di dalam firman-Mu. Tidak hanya kami Tuhan, seluruh keluarga kami. Juga di tempat kami bekerja, di kantor kami Tuhan. Ketika ada goncangan-goncangan terjadi Tuhan. Tempat di mana kami berada. Di situ ada orang benar, di situ ada anak Tuhan. Dan tempat itu dipenuhi dengan kemuliaan. Ada perlindungan darah Yesus. Di mana anak-anak-Mu KKS berada. Dan diluputkan dari segala macam bencana, dari segala macam virus, dari segala macam pekerjaan kuasa kegelapan. Sebab kami sudah naik, masuk ke level surga tingkat ketiga. Dan tidak ada lagi pekerjaan kuasa gelap atas hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Oke. Saya mau Tata menceritakan apa yang barusan ini yang jam 7 sampai jam 7:30 kurang. Apa yang kau dapat penglihatannya? Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Yang saya lihat adalah kita sama-sama terbang naik ke atas dan mengenakan baju putih bersih. Lalu di setiap kita, di atas kepala kita ada begitu banyak gulungan kitab. Itu bicara tentang gulungan kitab kita masing-masing. Beberapa memang sedang ditulis ulang. Lalu setiap kita di depannya itu ada tempayan penuh dengan minyak. Ada yang juga baru diberikan, dikucurkan terus.
sampai penuh, ada yang sudah sampai meluber, ada yang memang sedang diisi, ada yang memang beberapa sedang diisi, dan mohon maaf, seperti yang sudah di depan itu ada begitu banyak hal yang sudah pernah saya lihat itu goncangan. Begitu. Ada angin ribut dan lain sebagainya. Cuman kita itu seperti seringkali dibicarakan kita di Goshen. Jadi kita itu tetap tenang gitu loh. Di satu area, satu daerah gitu kita tetap tenang. Yang lainnya sedang bergoncang, kita tetap tenang. Itu yang namanya Goshen selama ini yang saya lihat. Begitu, Bu. Ada banyak gulungan kitab di atas yang turun. Saya sudah pernah mengajari tentang gulungan kitab. Ya. Dan itu di Mazmur 139 ayat 16 bahwa sejak di dalam kandungan Bapa sudah menulis kehendaknya atas kita semuanya. Ya. Dan tidak ada kehendaknya berupa kecelakaan dan malapetaka, tidak ada. Kehendaknya adalah rancangan yang baik. Dan itulah yang harus terjadi. Tetapi di tengah perjalanan, mungkin kita mengalami yang namanya pemberontakan akan firman Tuhan. Sehingga engkau mengalami yang namanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tulis di dalam kitab tersebut. Mungkin engkau melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, engkau mengeraskan hati, sehingga kitab itu tidak ada di tanganmu. Dan diambil oleh iblis, diisi dengan kehendaknya iblis. Paham sampai di sini? Mengapa ada orang-orang yang hilang? Mengapa ada orang-orang yang terus jatuh di dalam dosa? Sebab kitab itu ditulis, dicuri, ya, karena engkau melanggar ketetapan. Nah, hari ini Tuhan kembalikan kitab itu, gulungan-gulungan itu. Engkau ditulis ulang untuk menyelesaikan seluruh agenda Bapa. Keren ya? So, you tinggal ngomong, here I am Lord, hineni, ini aku Tuhan. Tulis ulang, dan aku akan menyelesaikannya sampai garis akhir. Dan kalau engkau didakwa dengan masa lalumu, engkau tinggal ngomong, stop, mulutmu tutup please. Hari ini, tanggal 24 November, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Perjanjian yang dibaharui atas hidupku. Ya. Dan aku akan menyelesaikan agenda Bapa. Bukan agendaku sendiri. Kalau gembala-gembala yang dia tidak tahu pendidikan, ya, dia ditulis ditulis loh di Alkitab, dan setiap generasi membaca ada gembala-gembala yang datang. Kita juga punya kitab, dan di situ cerita ajaib tentang perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Dan di Mazmur 40 ayat 7, sungguh aku datang, Mazmur 40 ayat 7. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang akunya huruf kecil. Dan aku suka melakukan kehendak-Mu. Mazmur 40 ayat 7. Itu bicara gulungan kitab yang tadi Mbak Tata melihat. Jadi banyak gulungan kitab-kitab yang ditulis ulang. Sampai di sini paham? Iya. Tidak ada lagi yang didakwa dengan dosa dan masa lalu ya. Hari ini Amin. new season. Hari ini musim yang baru. Engkau bisa naik ke level lantai surga tingkat 3. Maksudnya gimana, Bu? Bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Lah, saya ngomong seperti ini dimensinya kamu sudah tidak bermain-main lagi dengan dosa loh ya. Ini yang harus dipahami. Ya. Dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jangan lagi sentuh hal-hal comberan itulah ya.
Ya, tidak ada lagi dakwaan iblis. Sudah selesai. Hari ini juga tidak ada Semua lagi gini-gini. dakwaan iblis. Saya waktu melayani doa pelepasan kemarin itu gini loh, Tuhan itu. Mereka itu seolah-olah masih terikat dengan dosanya. Itu karena pikiran mereka sendiri, padahal aku sudah mengampuninya. Gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi mari benar-benar hari ini adalah musim yang baru. Latih hatimu untuk satu frekuensi dengan surga, yaitu hidup di dalam roh. Dan kalau tadi penglihatan tentang minyak, kenapa kok tempayan, kok ini tumben tempayannya kok isinya minyak, kok bukan hal yang lain. Biasanya itu ada banyak-banyak hal lain gitu ya. Ini minyaknya itu sampai luber. Kalau kita ini kehilangan minyak, engkau tidak punya api. Kalau engkau tidak punya api, bagaimana engkau akan memberitakan api lawatan kepada sekelilingmu? Ya kan? Engkau ini sudah tidak berapi-api. Udah nggak semangat. Weslah karepmu. Engkau nggak punya api itu namanya. Karena kau kehilangan minyak. Dan hari ini Tuhan memenuhi kita semuanya dengan minyak yang dari surga. Dipenuhi lagi. Dipenuhi lagi. Dan rasakan nanti akan ada kobaran di dalam dirimu. Engkau menjadi berapi-api di dalam Tuhan. Jadi haus dan lapar akan Tuhan. Fokusmu hanya Tuhan. Fokusmu ada firman. Fokusmu hanya perkara-perkara yang di atas. Tanpa pergumulan. Itulah yang namanya dimensi ilahi. Ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin tadi yang punya karunia-karunia penglihatan melihat sesuatu? Silakan. Belajar untuk berani menyampaikan yang punya karunia penglihatan. Atau Tata mau nambahkan? Silakan yang punya karunia penglihatan. Jadi lihat apa? Ini real loh. Saya nggak main-main. Ya, sebenarnya dari kemarin sore ya Bu, dari kemarin sore berdoa itu kenapa terus Tuhan bilang minyak, lalu sampai tadi sore dan hari ini juga minyak. Biasanya tempayan kan isinya anggur, yang sudah saya lihat kan anggur, tapi ini minyak begitu. Nah, seperti yang berarti 3 kali konfirmasi mengenai minyak ini, maka kan tentang supaya kita terus berapi-api dan kita memberikan api kepada banyak orang. Api Tuhan, bukan api asing. Ya, 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh. Yang bodoh kehabisan minyak kan? Yang kehabisan minyak itu tidak bisa masuk ke level surga ketiga loh. Kok Ibu bicara masalah surga ketiga atau gini loh. Waktu kita berdoa, kalau doa kita ini didengar, doa kita itu tembus sampai surga, itu terjadi sesuatu. Jadi doa kita tuh ada hasilnya gitu loh. Jadi jangan sampai, wah aku sudah doa bertahun-tahun kok tidak terjadi apa-apa. Jangan ngomong, loh itu kan ada waktunya. Iya ada waktunya. Tapi kalau engkau sudah menunggunya bertahun-tahun, berarti ada yang salah di dalam doa. Kalau Tuhan harus menunggu bertahun-tahun, Tuhan aja sudah mau datang. Ya toh? Oke. Ada lagi yang mau tadi dapat penglihatan? Saya mau melatih teman-teman yang punya karunia penglihatan. Jangan takut salah. Siapa ya? Siapa ya ini yang matanya? Ada Bumin itu Bu, ada Bumin. Bumin. Ada Bumin. Bumin, silakan Bumin. Shalom. Ya, shalom. Shalom malam Bu Ana. Bu Ana Ya. minta maaf tadi saya masuk agak telat. Tadi masuknya agak telat, Bu Ana baru selesai ibadah Bu Ana. Jadi masuk tadi sudah deklarasi Bu Ana. Oke, terus kamu lihat apa?
Saya baru masuk tadi, Oh, baru baru masuk masuk, tadi Bu tapi Ana, enggak. jadi nggak sempat. Iya, baru Oke, masuk. Iya. yes, oke. Oke, buka kameranya semuanya, Mbak Novi. Kita akan ambil foto ya. Shalom Bu Ana, tolong Ya. tanya, cara untuk menjaga minyak itu supaya tidak kosong itu apakah dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Ya, Alkitab? intim dengan Tuhan. Baca firman, lakukan firman. Jaga hati, jangan pahit ya. Jangan marah. Kamu pahit, kamu marah itu nanti minyaknya bocor. Oke? Oh, oke. Ya, sembari dibuka kameranya, semuanya kita akan berfoto ya. Semuanya Mbak Novi. Mbak Novi mana Mbak Novi? Oke, ini ada 4 layar, jadi harus bersabar. Oh iya, nggak apa-apa. Per layar aja. Oke, siap ya. Per layar. Siap-siap ya, senyum ya. Buka kameranya ya. Ini surga memfoto kita loh, mengabadikannya. 1, 2, 3. Oh, yang jelas dong hitungnya. Oke, diulangi. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Sudah? Bentar. Sudah Mbak Nov? Bentar, Bu. Layar kedua. Oh, suaranya nggak kedengaran. Layar Kamu jangan kedua ya. lembut-lembut lah. Saya itu sudah keras banget loh. Layar kedua kedua. ya. Siap. 1, 2, 2, 3. Layar 3 Mbak Novi. Ya, sebentar. Layar berapa Mbak Tata? Sekarang yang ketiga. Yuk, layar ketiga. Ada yang enggak buka kamera, enggak apa-apa ya. Buka kameranya Ayo semua. buka semua. Mbak Dewi 1. belum buka. Hah? Ada yang belum dibuka? Mas Ayolah. Karya, Mas Andre, Mas Andre, Bu Liping, Mas Zakaria, Bu Asti, Mbak Suci, Bu Suci. Belum Sudah? buka nih. Bu Suci tadi sudah buka. Sudah. Suci. Oke. Ya, layar ketiga ya. 1, Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi? Layar keempat. Sebentar. Mbak Iya. Aku layar keberapa? Ya, yang terakhir ya, keempat ya. Mbak Tata Yang buka, belum buka nih. berapa kok ini? Mas Zakaria enggak mau. Sudah? Oke, terakhir layar keempat. 1, Terakhir. Dibuka kameranya. 2, 3. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Oh, sudah. Oke, thank you semuanya. Ya, kita sudah difoto sama surga dan file kita ada di sana. Dan sesuai dengan foto masing-masing, gulungan kitab itu ditulis sesuai nama masing-masing, ya. Dan saya mau mulai 2023 ada cerita yang indah atas semua keluarga KKS. Ada cerita yang indah mengalami Tuhan nyata. Amin. Ya, tidak ada lagi pergumulan air mata akibat dosa dan pelanggaran. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengar dari Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu.
Teman-teman semuanya harus bisa membagikan firman karena nanti pelayanan KKS akan sangat besar dan butuh pembawa firman dan apa ya, yang menyampaikan firman. Semuanya harus bisa ya, karena kita akan sibuk menuai jiwa-jiwa. KKS menuai jiwa-jiwa. Silakan Pak Wahyu. Ya. Terima kasih Bu Ana, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan belajar, jadi belajar ini ya, belajar menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya belajar menyampaikan firman Tuhan. Nanti apabila ada yang salah-salah mohon maaf. Adapun tema yang saya ambil di dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini adalah tentang padang gurun. Kenapa saya mengambil tema padang gurun? Karena saya lihat di grup WA KKS ini masih ada beberapa Bapak Ibu yang masih berada di padang gurun, mungkin termasuk saya sendiri. Jadi masih ada di padang gurun. Jadi kalau di dalam istilah geografi itu padang gurun itu adalah suatu daerah yang gersang. Jadi padang gurun itu memiliki kemampuan yang kecil untuk mendukung kehidupan. Jadi sangat gersang sehingga di sana itu tidak ada orang yang hidup di sana karena padang gurun memang jauh dari apapun. Baik mengenai minuman dan lain-lain, justru malah di sana itu banyak ada binatang maupun manusia-manusia yang tidak baik. Jadi yang di padang gurun itu. Kemudian di dalam Alkitab sendiri ini padang gurun ini kalau diambil kiasannya itu padang gurun adalah berbicara tentang kesusahan, penderitaan dan tempat untuk menebus dosa. Jadi itu di padang gurun ini. Ini sesuai dengan di kitab Ulangan 32 ayat 10. Ini saya bacakan. Didapatannya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini bahwa kita itu di mata Tuhan adalah spesial. Kita di mata Tuhan adalah spesial karena walaupun kita itu di tengah ketandusan, auman padang belantara, tapi tetap kita itu mendapat penjagaan dari Tuhan. Kemudian di dalam Matius 4:1-11 ya. Ini Tuhan Yesus sendiri itu mendapatkan pencobaan di padang gurun. Mungkin ada yang mau saya baca sendiri ya. Saya baca sendiri yaitu Matius 4:1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya,
dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita tadi membaca atau mendengarkan mengenai Matius 4:1 sampai 11, kita melihat di ayat 1-2 tadi bagaimana liciknya iblis. Jadi Yesus yang barusan saja menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam, Yesus didatangi oleh setan. Dan kita tahu sendiri dalam kondisi setelah 40 hari 40 malam, tentunya kita sebagai manusia itu tentu akan lapar. Jadi si setan ini mengerti tentang situasi yang dihadapi Yesus pada saat itu. Jadi apalagi di padang gurun ya, tidak ada apa-apa, tapi Yesus itu didatangi oleh setan itu atau oleh iblis. Kemudian si iblis itu tahu kapan dia harus datang kepada Yesus. Jadi setelah 40 hari 40 malam itu, ini mungkin kalau kita itu di puncak kelaparan ya, itu didatangi oleh iblis. Demikian juga seperti halnya kita itu kalau tidak berhati-hati, maka kita sendiri itu dapat juga dipermainkan oleh iblis, karena iblis itu lebih tahu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Ana di awal tadi, seperti terintimidasi, itu betul. Jadi kadang-kadang kita sendiri oleh iblis sering diintimidasi. Jadi seolah-olah bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah percuma. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, kita sudah bertobat dan lain-lain, setan mengatakan itu kamu percuma. Kamu percuma karena Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Ini intimidasi dari iblis. Jadi yang kedua, itu iblis juga tahu pada situasi dan kondisi kita sedang bagaimana. Yaitu kalau kita sedang di situasi dan kondisi di padang gurun, jadi padang gurun itu kalau tadi di awal saya mengatakan suatu daerah yang tandus dan sebagainya, ini kalau di gambaran kita, ini adalah padang gurun itu seperti halnya seperti pencobaan begitu. Seperti pencobaan, sehingga kalau kita katakan ini bahwa ini adalah pencobaan, jadi kita harus tahan terhadap pencobaan itu. Kemudian berkait dengan padang gurun itu tadi, bahwa kita itu sebetulnya
mempunyai padang gurun yang berbeda-beda. Jadi kita punya pencobaan yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan di 1 Korintus 10 ayat 11 yang mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebetulnya memang ya kita itu mengalami padang gurun atau pencobaan. Tapi Tuhan itu juga akan memberikan pertolongan. Jadi Tuhan itu juga tidak akan diam saja. Kadang-kadang itu ya seperti saya sendiri itu punya perasaan bahwa cobaan yang saya alami itu kok seperti ini. Jadi sangat besar sekali. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita telah menganggap bahwa Allah itu sudah memberikan dosis pencobaan pada kita itu yang begitu besar. Padahal tidak. Padahal Tuhan itu memberikan pencobaan itu sudah terukur. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita kalau dapat bertahan di padang gurun, di dalam pencobaan, kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka nanti suatu saat kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kemudian ada lagi, ini dari Keluaran 33 ayat 15, ya. Ini pada saat Musa ini membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian, ke Kanaan, ini juga melewati padang gurun. Jadi melewati padang gurun. Pada waktu itu di ayat 15 Musa mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Musa ini sebetulnya tahu. Jadi kalau tanpa penyertaan Allah dan Allah tidak membimbing, ia dan bangsa Israel itu akan mengalami suatu masalah di dalam padang gurun itu. Tapi apabila dia itu dengan penyertaan Allah, maka dia akan bisa melewati padang gurun itu dengan baik. Dari pengalaman Musa ini, kita dapat belajar satu hal yang paling penting, yaitu bahwa betapa pentingnya penyertaan Allah, penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Jadi kita sebelum memulai pekerjaan apapun, kita bisa berdoa dan sebagainya. Jadi kita bisa meniru Musa ini agar Tuhan itu selalu menyertai kita, menyertai hidup-hidup kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, memang kita akui bahwa padang gurun itu adalah suatu hal yang tidak enak. Jadi kalau kita sedang di dalam padang gurun ini adalah sesuatu yang tidak enak, tetapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan kita selalu membaca firman Tuhan,
maka semuanya itu menjadi ringan. Dan itu saya sendiri sudah sering mengalami seperti itu. Jadi kadang-kadang saya kalau membaca firman Tuhan itu bisa terheran-heran sendiri. Kadang-kadang, oh ternyata kok ada semua apa yang saya alami ini di firman Tuhan itu terjawab semua. Saya tuh pernah pada waktu beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, oleh Bu Ana itu saya supaya memberikan kesaksian di gereja Candiroto itu. Waktu itu saya, wah ini kesaksian apa yang saya berikan gitu, dan yang saya sampaikan. Dan waktu itu saya kok ada 1 Korintus 6:19 ayat 20 itu. Kemudian saya baca berulang-ulang itu pada malam harinya itu saya ternyata bahwa dari firman Tuhan itu seperti berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Jadi kita berada di padang gurun, kita bergumul di dalam permasalahan, tetapi tatkala kita selalu membaca firman Tuhan, kita dituntun bahwa sebenarnya saya sudah sekian lama di KKS ini ternyata saya ini sudah jadi bait Roh Kudus. Jadi saya sudah jadi bait Allah. Karena semua dosa saya yang lalu, ya ini kalau di 1 Korintus 6 ayat 20 itu dikatakan bahwa dosa-dosa yang lalu itu telah dibayar lunas, ya, dengan kuasa darah Yesus. Jadi tadi Bu Ana mengatakan jangan sampai terintimidasi, ini betul sekali. Sebab kalau sampai kita selalu terintimidasi, karena kadang-kadang kita itu berada di padang gurun itu ada yang lama, ada yang sebentar. Kadang-kadang kalau ada yang lama, kalau enggak sampai kita tidak bisa memahami itu, iman kita akan goyah. Tapi kalau kita bisa memahami firman Tuhan ini, dan seperti Musa tadi dikatakan bahwa kalau tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak sanggup untuk melewati padang gurun itu. Demikian juga dengan kita. Kita harusnya kita selalu menyertakan Tuhan di dalam segala aktivitas kita, segala permasalahan kita harus selalu menyertakan Tuhan. Dan di dalam janji Tuhan itu di Yakobus 1 ayat 12 tadi dikatakan bahwa nanti pada saatnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi 1 Yakobus 1 ayat 12 tadi. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat bagi kita semua. Yang saya sampaikan ini, terima kasih Bu Ana. Selamat malam. Terima kasih buat sharingnya Pak Wahyu. Pak Wahyu ini termasuk anggota baru, tetapi dia mengejar semua ketinggalannya dengan sangat cepat. Bahkan berani sharing firman, padahal baru. Yang lama-lama ayo ya. Yang lama-lama jangan kalah sama Pak Wahyu yang sudah mabur kentip. Ya. Teman-teman, tadi ada kesalahan teknis, jadi waktu dipoto belum di-save. Jadi mari kita foto lagi, ya. Mari kita foto lagi. Tadi belum di-save sama Mbak Novi. Ayo, ya. Kita akan foto lagi, buka kameranya.
Buka kameranya, kita akan foto lagi. Ini ada 4 frame ya. Ya, Bu Sri Mega. ya 3, 2, 1. Sebentar, Bu Sri Mega belum buka foto. Bu Sri Mega dibuka kameranya. Open. Ya, bentar. Sudah? Bu Sri Mega. Ya, buka kameranya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sebentar lagi. Lagi. Bentar, Bu. Bentar ya, Oke, sabar. yang kedua. Yang kedua. Nah, suaranya yang lembut, saya pertajam ya. Yang kedua, Bu Stelina ini belum buka. Bu, ada Bu Lisa ya? Bu Lisa, siapa? Bu Lisa, ada Bu Lisa. Bu Lisa Bu siapa? Lisa, buka kameranya, kita akan berfoto karena ini untuk dokumentasi. 1, 3 jam. 2, 3. Sebentar. Lagi? Oke, yang ketiga. Yang ketiga buka semuanya. Ini banyak yang tidak dibuka nih, yang ketiga nih. Bu Mita, Bu Deborah Lim, Bu Megi, Pak Joko, buka kameranya. Bu Yunita Hana, Ibu Lim Novi, buka kameranya sebab kita akan berfoto. Supaya ada Elina, mohon dokumentasi. maaf sebentar. Boleh dibuka? Bentar. Dibuka kameranya. Ibu Irawati Kusumalasari. Asti, Megi, Liliana, Pak Joko. Pak Joko, Pak Joko. Bu Erlina, mungkin sudah ditinggal. Bu Erlina. Bu Agnes, Bu Sri Mulyono, Herlambang. Ini tumben ada Bu Eva Setiawan. Thank you ya Pak untuk setiap surat menyurat Ya. KKS. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kurang 1 ya? Yang terakhir ya. Bu Hani, Andre buka kameranya, Sharon. Bu Suci, Sharon. tolong sebentar. Bu Agnes Makassar. Ya. Bu Lim Novi. Ya. Ya, seadanya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Oh, Sharon kuliah. Oh, ini ada Pak Julius tadi sudah ketangkap belum? Julius. Oke, sudah semua? Sudah semua. Oke, terima kasih. Hari ini adalah musim yang baru, permulaan dari musim yang baru. Yang lain belum merayakan tahun baru, tapi kita sudah masuk ke musim yang baru.
Memang kalau sudah terkoneksi dengan Tuhan selalu mengalami percepatan. Yang lain belum naik, kita sudah naik ya. Oke. Terima kasih Pak Wahyu untuk sharing firman-Nya tentang padang gurun dan sudah diceritakan panjang lebar kenapa kita mengalami padang gurun ya, dipelajari lagi nanti. Apakah ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan bebas. Bebas. Mau pertanyaan yang aneh-aneh kalau saya bisa jawab ya tak jawab. Kalau nggak bisa ya nanti dijawab teman-teman. Kayak misalnya, Bu nanti malam rapture gitu. Aneh-aneh itu nanti kita akan jawab. Loh, itu bagus loh. Berarti kan memang harus bertanya. Kok nggak tahu, ya kan? Aneh-aneh itu bagaimana, Bu? Ya, kamu tahu sendirilah. Ya, kalau nggak ada saya tutup. Karena besok saya seperti kerja rodi di pagi sampai siang, sampai malam. Mumpung saya ada di Semarang, saya besok menyediakan waktu dari siang sampai dengan sore buat teman-teman yang mau datang ke rumah untuk doa pelepasan atau doa. Tapi sebetulnya kita sudah nggak butuh yang nama doa pelepasan ini, hari ini sudah dilepaskan. Tinggal engkau percaya kepada Tuhan Yesus, berjalan di dalam ketaatan, jangan di dalam kepahitan dan ikatan dunia. Ya, cuman itu aja. Kita udah selesai terbang. Dimensi kehidupan kita akan berbeda. Percayalah. Oke, nggak ada pertanyaan? Bu Ana, cara untuk mengetahui kalau misalkan dimensi kita udah berubah tuh caranya tuh gimana? Cara mengetahuinya? Ada progres, Non. Oke. Ada progres dalam kehidupan kita. Jadi yang tadinya kamu mungkin emosional, ya kamu menjadi sabar. Dan akibat dari kesabaranmu, kamu menjadi didengar orang. Kemudian secara banyak aspek di dalam kehidupanmu akan mengalami kemajuan. Jadi tidak mundet. Mundet tahu mundet kayak benang kusut itu loh. Masalahnya gitu-gitu aja dari dulu ya gitu-gitu, tidak ada kemajuan. Itu namanya tidak ada progres. Ya. Lah kalau kita mengalami dimensi bersama dipeluk Tuhan, hidup di dalam bersama Tuhan kok tidak ada progres, something wrong lah. Kamu banyak-banyak ibadah ke sana ke sini tapi tidak mengalami progres apapun, itu berarti apa? Ada satu yang salah. Mungkin minyakmu bocor, ya kan? Mungkin ada celah. Gitu. Dulu tidak bisa mempengaruhi orang, sekarang kalau ngomong sebentar aja banyak orang mendengarkan gitu. Dulu saya orangnya nggak progres, contoh ya. Dulu saya itu buru-buru progres. Saya lihat orang aja saya lari ngacir masuk ke dalam kamar kok. Nah itu saya tidak berfungsi sebagai terang. Iya. Sebab apa? Saya nggak punya minyak. Saya nggak punya minyak. Saya nggak punya api. Bagaimana saya bisa mempengaruhi banyak orang? Ya. Nah, tapi tadi gini ya, saya nggak mau KKS ini menjadi orang yang engkau tuh banyak bicara tetapi nggak punya kuasa gitu loh. Banyak bicara, wah banyak, tapi bicaramu tuh tidak kayak pedang yang tajam untuk membuat orang itu dengeri. Oh iya bener ya, nggak ada hikmatnya gitu loh, omong kosong gitu loh. Ya seolah-olah yang kau bicarakan firman, tapi di dalam apa yang kau ucapkan firman itu nggak berdampak. Kenapa orang seperti itu? Karena dia sebetulnya belum pelaku firman. Mohon maaf. Jadi hanya bicara firman doang, tapi dia bukan pelaku firman. Nah itu tidak mempengaruhi, tidak menjadi garam begitu. Silakan lainnya. Nggak ada? Nggak ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada kita berhenti. Udah pintar-pintar?
Bu, Papa, bagaimana saya melihat bahwa saya ada progres, yang sakit sembuh? Bu, kan ada juga penyakit yang memang tidak disembuhkan, ya oke. Tapi saya tetap memakai iman yang sakit sembuh. Ekonomi yang naik turun, naik terus. Karena sesuai firman, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang difirmankan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Ulangan 28 ayat 1-14. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah ayat 8, 9, 10. Allah akan memerintahkan berkat turun atasmu. Jadi ada progres di dalam berkat. Berkat tidak hanya bicara tentang uang, tetapi seluruh dimensi kesehatan, keluarga, harmonis ya. Enggak saling beku gitu loh suami istri daripada ribut aku tak meneng wae, aku tak diem aja. Enggak bisa kayak gitu. Oke. Ya diemnya diem tetap mengasihi, bukan diemnya benci ya. Sudah, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, PW di Tengger kapan, Bu? Kapan ya enaknya ya? Sabtu besok kah? Saya hari Minggu ada pelayanan di Ungaran bersama tim Semarang, tim KKS Semarang. Terserah nanti kalau mau PW di hari Sabtu, saya mah pintu terbuka lebar-lebar. Jendelanya ditutup supaya nggak ada nyamuk. Pintunya dibuka lebar-lebar. Sudah nggak ada pertanyaan? Aduh, gimana sih ini? Halo? Awal bulan aja ya, Bu. Awal bulan saya sudah kembali ke Jakarta. Ya. Udah milih Jakarta. Iya, kembali ke Jakarta. Berdoalah. Apa saja KKS, permintaan kalian dikabulkan Tuhan. Ada yang minta, Bapak ditambahin lagi dong, Bu, sampai di Jakarta sampai, berdoa aja. Doamu didengar. Pak, kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih kami sudah terbang bersama-sama. Benar-benar kami melihat kami ini terbang bersama-sama sampai di surga tingkat ketiga dan kami face to face dengan Engkau. Kami merasakan hadirat-Mu. Engkau yang sangat rindu bertemu dengan kami. Engkau lebih merindukan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjagai pakaian kami hari ini. Seperti hari ini kami mengenakan pakaian pemberian-Mu, Tuhan Yesus. Sebagai pertanda bahwa Engkau memberikan kepada kami jubah yang baru, jubah kerajaan surga. Kami tidak lagi memakai pakaian-pakaian duniawi, maksudnya kami tidak berperilaku seperti orang duniawi, tetapi kami mau menjadi orang-orang manusia ilahi, kerajaan surga, memakai pola kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan hari ini kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang masih bergumul di dalam sakit penyakit. Hari ini selesai di dalam nama Yesus. Ada DNA Tuhan. Buat semua yang sakit. Buat semua sakit, yang sakit. Yang engkau mengalami kelemahan tubuh. Apapun. Penyakit apapun. Hari ini Tuhan memberikan DNA-nya. Terima. Yang punggungnya sering sakit, yang lehernya sering sakit, apapun penyakit. Hari ini Tuhan Yesus memberikan DNA-nya mengalir masuk ke dalam tubuhmu. Terima semuanya, percaya. Dia mengasihimu dan Dia adalah Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, sampai selamanya. Jangan percaya bahwa penyakit ini adalah apa yang harus saya pikul. Semua sudah selesai, engkau diampuni, engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, DNA Kristus masuk di dalam yang cancer, DNA Kristus, ya, yang autoimun. Tuhan memberikan kepadamu kekebalan ilahi. Yes. Yang anak-anak mulai demam. Hari ini aku berkata, aku cabut setiap spirit demam. Tidak ada anak-anak KKS yang mengalami demam berdarah.
Tidak ada anak-anak keluarga KKS yang mengalami demam berdarah atau penyakit sampar, sebab Mazmur 91 terjadi di dalam keluarga KKS. Engkau yang mengalami sakit pinggang, mungkin ginjalmu ada gangguan. Hari ini Tuhan memberikan kepadamu ginjal yang baru, terima. Ginjal yang baru. Ginjal yang baru di dalam nama Yesus. Jantung yang baru. Paru-paru yang baru. Peredaran darah yang tidak ada sumbatan-sumbatan, semuanya lancar. Dan hari ini ada keremajaan Tuhan berikan kepadamu. Organ-organ tubuh yang dibaharui. Engkau menjadi seperti anak-anak remaja yang dengan kekuatan supranatural, engkau tidak pernah lelah. Bahkan ketika engkau terus membaca firman, merenungkan firman, dan sambil bekerja, ada sesuatu yang ajaib. Dimensi ilahi ini terjadi di dalam KKS dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan apapun yang hari ini kami terima jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh teman-teman kami di KKS maupun yang belum sempat bergabung. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Amin. Oke. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih semuanya Mbak Rata. Terima kasih Bu Ana. Kelihatan.